Saudara-saudara seiman sepengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji syukur yang tidak terhingga kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena sampai hari ini Sabtu 16 Mei 2020, Bapak, Ibu, dan saya tetap diberikan kekuatan dan kesanggupan oleh Tuhan untuk terus menjalani kehidupan. Kembali firman Tuhan kita dengarkan hari ini, Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai 29. Yesus menjanjikan penghibur. Saya berikan judul renungan kita hari ini, Damai Sejahtera Allah. Saudara-saudara, hati yang galau, gelisah, gundah, pasti setiap orang pernah mengalaminya. Hal ini bisa saja disebabkan oleh perpisahan dengan orang yang kita kasihi, oleh tekanan ekonomi, konflik dalam rumah tangga, sakit penyakit, dan ada banyak lagi. Rasa seperti ini bisa saja berpengaruh terhadap cara dan tindakan hidup. Tidak heran, ada banyak orang tidak lagi memiliki semangat untuk hidup, tidak percaya diri dan mengurung diri, bahkan dihantui oleh ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa hebat. Saudaraku, hal inilah yang sempat dialami dan dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Hati mereka mulai dilanda ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran, karena sebentar lagi Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Mengetahui apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh para murid, dalam ayat 27 Yesus mengatakan, "Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Di bagian lain, Yesus juga mengatakan dari pasal 14 ayat 18a, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Kemudian ayat 1 dari pasal 14, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Dari semua perkataan Tuhan Yesus, sebelum Ia meninggalkan mereka pergi ke rumah Bapa, Yesus mau mengatakan kepada para murid bahwa kalaupun mereka tidak lagi bersama-sama secara fisik, tetapi Yesus tetap ada bersama dengan mereka, melewati penyertaan, pemeliharaan, dan kehadiran Roh Penghibur. Terlebih-lebih nas kita hari ini bahwa Yesus memberikan damai sejahteranya kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua ingin selalu merasakan dan mengalami damai sejahtera sepanjang kehidupan kita. Damai sejahtera yang tidak datang dari dunia, tapi yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang yang percaya kepada Tuhan sudah mengalami dan merasakan damai sejahtera itu di dalam hidupnya? Nas kita hari ini mengajak kita untuk mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, supaya damai sejahtera itu terus bisa kita alami dan kita rasakan. Bagian pertama, jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Jangan jalani hari dengan keluhan dan hati yang selalu menggerutu. Mengapa hidup saya seperti ini? Mengapa usaha saya seperti ini? Mengapa uang saya hanya segini, tidak seperti uang orang lain? Kenapa saya tidak memiliki apa yang orang lain miliki? Bapak Ibu, syukuri bahwa hari ini kita sehat dan bisa makan. Syukuri Tuhan menganugerahkan anak-anak. Syukuri sekecil apapun berkat yang kita terima. Sebab sejatinya berkat keselamatan itu adalah hal yang paling berharga. Jangan suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena setiap kita pasti memiliki rezekinya masing-masing. Nasihat bijak mengatakan, jangan tunggu berbahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kita berbahagia. Bagian kedua, supaya kita terus bisa menikmati damai sejahteranya Allah, perkecil ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Matius 6 ayat 27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dari jalan hidupnya? Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berserah diri kepada Tuhan sambil kita melakukan apa yang menjadi bagian kita,
membuat kita bisa menikmati damai sejahteranya. Percayai dan yakini bahwa dalam hidup kita besok dan selama-lamanya berada di dalam rancangan kebaikannya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagian ketiga, miliki hati yang setia kepada Tuhan. Yakini bahwa rumah Bapa di surga disediakan bagi orang-orang yang hatinya setia kepadanya dalam hal apapun. Situasi sesulit dan sebahagia apapun tidak mengubah kesetiaan kita. Hati yang setia hanya kepada Dia akan membuat kita merasakan damai sejahtera. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Selamat menikmati hidup dalam damai sejahtera Allah. Amin.